Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, engkaulah Mesias. Ini adalah proklamasi yang sungguh luar biasa menakjubkan, dan Simon Petrus membuat pernyataan ini setelah Yesus mengalami begitu banyak oposisi dari para pemuka agama Yahudi, dan ajaran-ajarannya pun tidak kurang membingungkan para muridnya. Walaupun orang-orang Farisi telah menyaksikan sendiri mujizat-mujizat yang dibuatnya, mereka tetap meminta agar Yesus memberikan tanda dari surga. Lihat Markus bab 8 ayat 11-13. Kemudian, Yesus mencoba mengingatkan para muridnya agar waspada terhadap kemunafikan orang Farisi dan Herodes serta para pendukungnya, namun pesannya tidak dipahami oleh para muridnya. Lihat Markus bab 8 ayat 14-21. Akhirnya, ketika Yesus berupaya untuk menyembuhkan seorang buta di Betsaida, Dia hanya dapat menyembuhkan orang buta itu secara bertahap. Orang itu tidak langsung dapat melihat secara penuh. Demikian pula kiranya Simon Petrus dan murid-murid yang lain dalam memandang siapa Yesus bagi mereka. Dengan proklamasinya tentang Yesus sebagai Mesias, kelihatannya Petrus akhirnya telah sampai kepada pemahaman tentang siapa Yesus sebenarnya dan mengapa Dia datang ke dunia. Namun, seperti orang buta yang belum sepenuhnya disembuhkan Injil kemarin, visi Petrus masih belum jelas. Pada saat Yesus mulai menjelaskan bahwa Mesias ditakdirkan untuk menderita dan mati, maka Petrus memprotes. Protes Petrus ini membuktikan bahwa dia dan murid-murid lainnya tidak atau belum memahami implikasi-implikasi sepenuhnya dari apa yang baru saja dipermaklumkan olehnya dengan begitu meyakinkan. Beberapa menit sebelumnya, Petrus memproklamasikan Yesus sebagai Mesias, Kristus yang diurapi Allah. Sekarang, Petrus malah berselisih pendapat dengan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang
bagaimana halnya dengan kita sendiri? Kita seringkali memproklamasikan Yesus sebagai Kristus. Namun masalahnya, apakah kita memahami implikasi sepenuhnya dari apa yang kita permaklumkan? Para murid Yesus berpikir bahwa mereka mengetahui apa yang harus diharapkan dari seorang Mesias, yakni peragaan kuasa dan kemuliaan dunia. Mereka tidak memahami bahwa Yesus justru mengalahkan dosa dengan menyerahkan dirinya untuk menanggung hukuman yang sebenarnya pantas ditimpakan atas diri kita. Dalam penderitaan sengsaranya, tubuhnya penuh dengan luka-luka yang merupakan efek-efek dari ketidaktaatan kita. Sebagian besar dari kita akan setuju bahwa Yesus adalah Mesias. Akan tetapi, sampai seberapa jauh kita menghubungkan pernyataan ini dengan kematiannya di atas kayu salib? Mungkinkah kita merasa takut untuk melihat ke dalam hati kita sendiri dan melihat kebutuhan kita akan pengampunan dan pembebasan dari kedosaan kita? Inilah sebenarnya kabar baik Yesus Kristus. Yesus telah mengampuni kita. Dia telah memenangkan bagi kita kebebasan kita dari perbudakan dosa. Kita mempunyai seorang juru selamat yang sangat mengasihi kita, sehingga kita tidak perlu merasa takut untuk melihat ke dalam hati kita, karena Dia sungguh mengetahui apa yang ada di dalam hati kita itu, dan Ia pun menawarkan kebebasan dan kasih-Nya kepada kita. Apa yang diminta oleh-Nya dari kita adalah agar kita datang menghadap-Nya dengan rendah hati dan membuka diri kita bagi kasih-Nya yang menyembuhkan. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian, jadikanlah kami kaya raya berkat Roh Putra-Mu, sebab kini kami mendengarkan sabda-Mu dan mengenangkan Dia yang merupakan berkat, keselamatan, dan kedamaian kami. Sebab Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.